Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum masuk pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil Islam madinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, anak-anak ibu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa bisa menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan cara-cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah menurunkan kitab kepada para nabi sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut. Kitab-kitab itu berisi perintah, larangan, janji, dan ancaman Allah. Kitab-kitab tersebut merupakan firman Allah berupa wahyu yang dibukukan. 4 kitab tersebut yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Di samping kitab-kitab tersebut, sebenarnya wahyu Allah juga ada berupa sifat-sifat lembaran yang bertulisan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Kitab-kitab Allah SWT yang wajib kita imani, yang pertama Taurat. Taurat adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman bagi Nabi Musa beserta umatnya. Kitab Taurat berisi hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku saat itu. Kitab Zabur. Zabur adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud sebagai pedoman hidup Nabi Daud dan umatnya. Kitab Zabur berisi peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. Yang ketiga yaitunya Injil. Injil adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa sebagai pedoman hidup Nabi Isa dan umatnya. Kitab Injil berisi penjelasan kebenaran, ajakan tauhid, menghapus sebagian ajaran di kitab-kitab Taurat, dan kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir, yaitunya Nabi Muhammad SAW. 4. Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah untuk menghapus kitab-kitab terdahulu beserta ajarannya. Nah, anak-anak ibu, mari kita bernyanyi lagu kitab-kitab Allah secara bersama-sama. 1, 2, 3. Kitab-kitab Allah ada 4 macam. Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah. 1. Cara beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kita harus yakin bahwa Allah menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Kita meyakini bahwa Taurat, Zabur, dan Injil adalah benar-benar wahyu dari Allah. Kita meyakini bahwa kitab-kitab tersebut berisi ajaran yang menjadi pedoman hidup umat para nabi tersebut. Kita meyakini bahwa ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab terdahulu itu hanya berlaku untuk umat di masa lampau. Ajaran kitab-kitab terdahulu tidak berlaku bagi umat Islam kecuali termuat lagi di dalam Al-Quran. 2.
Cara beriman kepada kitab suci Al-Quran. Kita meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita yakin bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman hidup untuk umat Islam. Kita yakin kebenaran isi Al-Quran tanpa ada keraguan sedikit pun. Kita meyakini isi Al-Quran berlaku sampai akhir zaman. Kita harus membaca, mempelajari, memahami, dan menghayati isi kandungan Al-Quran. Meyakini bahwa membaca, mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan Al-Quran merupakan ibadah kepada Allah. Dan kita harus mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri orang beriman kepada kitab-kitab Allah. Selalu berpedoman pada nilai-nilai ajaran kitab sucinya. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang terdapat dalam kitab-kitab Allah. Bersikap optimis, menjalani kehidupan karena memiliki pedoman hidup. Hidupnya terarah menuju kebaikan. Menghargai orang lain dan pemeluk agama yang berbeda. Bersikap toleran, sebagaimana ajaran yang ada di dalam kitab Allah. Senang bergotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Selalu berusaha berbuat baik kepada semua makhluk. Dan mencintai sesama makhluk Allah sebagaimana ajaran dalam kitab-kitab suci. Nah, sampai di sini anak-anak, Ibu sudah paham kan tentang kitab-kitab Allah? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.